Kebetulan warung Surabi yang paling mantap. Ini view-nya pemandangan ya, sawah-sawah ya. Kita pemandangannya terus gitu jadi kan ada istirahat. Sini istirahatnya sambil makan surabi, ngopi bareng. Itu aja lah. Lumayan, alhamdulillah. Ada warung lah. Ini kalau nggak keberatan bisa Pak, saya ngobrol-ngobrol Pak terkait data informasi buat teman-teman Utopia saya Pak. Udah lagi serius banget ini ada apa nih? Enggak, ini cuma kebetulan aja saya dikasih tugas. Ya untuk mewawancara, kebetulan yang diwawancara itu kan ketua PPD di Desa Salado ya di sini. Barangkali Pak Ketua bisa sedikitlah menjelaskan, memaparkan. Kira-kira juga penduduk di desa Bapak berapa ya? Bukan kira-kira ya, jumlah penduduk yang ada di Desa Salado. Pasti Bapak lebih tahu lah. Untuk secara detail, secara ketepatan ya gitu. Saya baca kebetulan datang ke bawah, jadi apapun yang dilakukan ya perkiraan tapi ya mudah-mudahan mendekati. Iya. Berapa Pak? Kurang lebih penduduk di sini itu ada sekitar 2.700 ya, Banyak juga ya? Jadi salah ini sendiri salah di sini ya 4 blok luas itu di bagian contoh kemudian bahkan ke sebelah barat dan sebelah timur bilang misalkan sebelah barat ini ada sekitar kayak anak cuma belum di tingkat impor juga ada yang belum memadai. 2.700. Kalau itu Pak, mata pencarian penduduk Gitu kan di desa ini ya masyarakatnya mayoritas wirausaha, tapi wirausaha itu memang terkait dengan penghasilan itu. Kalau dibilang ada menengah di bawah, ini yang di bawah masih di bawah. masih rendah penghasilan yang mereka dapat Untuk wirausaha, tapi ada sebagian yang jenis pedagang gitu ya Pak? ya Pedagang terus banyaknya pedagang keliling ya. Jadi tidak sedikit juga ada di sini, ada yang toko, ada yang agen sebagainya, ada salah satu PNS juga ada Pak ya? ya PNS ada minoritas ada banyak ada juga apa itu namanya Ada juga Alhamdulillah ya Pak. TNI juga ada. Oh TNI juga ada, anggota TNI. Iya betul Pak. Kalau latar belakang pendidikan di Desa Salado ini Pak? Latar belakang pendidikan, alhamdulillah mengikuti himbauan pemerintah yang dulu itu yang 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun betul. 9 tahun itu sudah terlaksana. Dan sekarang sudah lebih meningkat lagi ya. Iya betul. Sampai Kebanyakan lulusan SMA. S1 Pak, sarjana yang melanjutkan ke perguruan tinggi ada? ada, walaupun minoritas itu ada, sudah yang sampai S1. Alhamdulillah
Kalau pendapatan barangkali Pak, pendapatan untuk masyarakat di sini. untuk pendapatan saya saya bilang terus usahanya usahanya kurang di bawah, jadi ini mungkin mayoritas itu per harinya itu, kalau per hari hitung per hari itu pun kalau dia berjalan Betul. kalau dia melakukan usaha itu ya, dia ada kurang lebih 100.000 per hari. hari terus untuk menggunakan kehidupan ya mungkin dicoba-cobain aja lah. Iya betul. Betul, Pak. Mudah-mudahan masyarakat Desa Salado yang Bapak pimpin selaku Ketua BPD, mudah-mudahan kedepannya lebih sejahtera, baik dari segi spiritualnya maupun dari segi materialnya. Kita berharap Desa Salado bisa lebih sejahtera lahir batin Pak. Ya, Amin, barangkali amin, alhamdulillah. itu saja sementara Pak Ketua BPD. Alhamdulillah tadi di segmen pertama kita sudah cerita, berkomunikasi terkait dengan pemetaan wilayah, data dan informasi yang ada di Desa Salado. Dan tentu ini segmen kedua yang akan kita ceritakan di sini adalah terkait dengan relasi sosial Pak. Hubungan antar individu ya, kelompok masyarakat barangkali Pak. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan ke Pak Ketua BPD di penduduk masyarakat Desa Salado, tingkat kesadaran dalam berhubungan sosial baik individu dengan individu maupun antar kelompok dengan kelompok di masyarakat. Bagaimana Pak? Apa masih terjalin dengan baik, kekompakan, terus saling mendukung, saling menolong, saling membantu, ya, dan bisa seperti apa ya, guyub lah barangkali ya, saya mohon Bapak bisa Alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaan. Di desa ini adalah masyarakat baik itu sosial, dan budaya. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Dari budaya ada beberapa hal yang budaya yang kembangnya ke budaya keagamaan. Ini masih berjalan loh Pak, masih berjalan, masih buyut, kemudian masih sama lainnya, itu alhamdulillah tidak tapi kenyataannya kan Iya. seperti itu Iya. ya. Kalau di Satu sama lain tuh apa itu masing-masing gitu ya individu ya, tapi kalau di sini enggak, masih kompak, guyub, gotong royong, gotong royong, kerja bakti masih. kerja bakti masih. Alhamdulillah. Hanya itu satu yang untuk itu ya cuma butuh pemberitahuan aja. Wow. Jadi ke masyarakat ini dikasih tahu nih ada ini nih Program kerja bakti. terus kemudian kalau Ada pemerintah hajatan juga itu ya. iya Termasuk melayat yang sakit, ya yang meninggal dunia, apalagi itu sudah tidak usah di komando barangkali ya. untuk dalam hal yang baik seperti itu ya jelas sudah dikomando itu dalam sendiri. Bahkan ada tetangga yang bikin Oh, yang bikin rumah, yang meruang rumah lah kayaknya. dalam yang dia tahu itu Dan itu juga barangkali atas kepemimpinan Pak Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga desa, terlebih Pak Kepala BPD, Ketua BPD, ya tambah lagi kesadaran masyarakat yang begitu tinggi. ya itu karena di sini sudah masih dibilang budayanya sudah seperti itu. Dari turun temurun ya. Alhamdulillah walaupun ada soal yang ya
tidak kontak bukan ya alhamdulillah itu gitu kerjaan tetap jalan dengan baik. Ya, kali-kali Pak antara hubungan sosial antara kelompok dengan kelompok nih, baik itu kelompok dalam arti komunitas, organisasi kemasyarakatan, itu akur ya Pak? Yang kerjasama sampai sekarang tidak jauh dengan yang tadi dia bagus, tidak ada konflik ya, tidak ada. Kalaupun ada mungkin bisa dimusyawarahkan. bukan berarti tidak ada konflik, kadang-kadang ada, cuma ya tadi saya dibilang dulu bermusyawarah. Betul. Kadang-kadang ini sebagai lembaga dari masyarakat itu ya kadang-kadang di tengah. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan Semangatnya musyawarah waktu. keluargaan. Iya. Terima kasih Pak Ketua BPD atas waktunya, atas informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kebaikan, kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Salado ini Pak. Itu disesuaikan dengan apa ya himbauan dari Pak Gubernur itu sendiri, jadi hasil kenyataan gitu. Insya Allah mudah-mudahan Pak. Saya percaya lah. Dengan Jawa Barat ya. Jadi Biasa gitu ya. insya Allah mudah-mudahan harus berjuang. Saya yakin mudah-mudahan dari tingkat gubernurnya terus tingkat kabupatennya bahkan kebijakan bahkan di desa sekalipun ada yang bilang bahwa sebagai ketua BPD atau BPD itu apa kepala desa jangan Citra kerja itu. Fungsi kontrol. menunjukkan Ya. alhamdulillah pula sekarang kepentingan kelurahan ada apapun itu tidak selalu ada musyawarah informasi dan musyawarah. Jadi Mudah-mudahan amin ya. Ya, terima kasih ya. Kita beralih ya Pak ya ke paparan selanjutnya. boleh. Ini kita pembahasan tentang pelatihan Pak. Pelatihan atau bimbingan teknis. Tadi Pak Ketua BPD menyampaikan di sini mayoritas masyarakatnya itu adalah dinas swasta, pedagang, pertanian, bertani, terus ada juga yang tidak swasta dan lembaga desa juga pada aktif semua ya Pak ya di sini. Dan itu pasti akan perlunya sebuah bimbingan dan pelatihan dari dinas terkait supaya lebih tertuju kepada proses hasil yang didapatkan oleh semua unsur masyarakat di Desa Salado. Barangkali bisa Bapak sampaikan harapan, keinginan, dan cita-cita dari masyarakat Desa Salado. Silakan, Ya, Pak. ya. Jadi untuk pelatihan ataupun BIMTEK itu sendiri kami dari dari warga itu sendiri mengharapkan kepada tentunya pemerintah yang bidang yang terkait untuk lebih meningkatkan pelatihan ya minimal berapa atau siapa yang jelas tentu diharapkan sekali ya bimbingan pelatihan yang dari mulai usaha-usaha kecil menengah dan gitu yang dari rumah ke rumah dan juga UMKM itu juga termasuk di bidang kami sendiri sebagai lembaga
pelajaran BPT ya di kabupaten ya Pak. Kinerja. Kinerja. Kemudian yang khususnya di sini kan untuk masyarakat, baik ibu-ibu itu, yang dari kader-kader. Kan Bu PKK itu ya perlu ya. PKK Betul. itu. Karang Taruna juga ya. Aktif di sini Karang Taruna. Bumdes aktif juga ya. Termasuk ada juga bongkar untuk pertanian di sini ya. Pertanian perlunya latihan tadi. Yang khususnya umumnya itu untuk meningkatkan karakter masyarakat sendiri. Jadi kami meminta kepada pemerintah yang terkait atau apa ya, tolong sangat diperhatikan hal seperti itu. Ya, dengan perhatian seperti itu, jadi mudah-mudahan timbal baliknya kepada masyarakat itu lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan ya. Kami berharap ini. Jadi harapan Bapak itu kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, ya, pelatihan dan tentunya ini kan juga baik di bidang perdagangan, ekonomi. apalagi yang sekarang ini apa ya, dibilang yang dari teknologi itu yang baru-baru ini Teknologi tepat guna. juga teknologi yang apa yang sekarang dibilang Desa digital. desa digital. Desa digital betul, itu perlu sekali bimbingan teknis dari dinas terkait ya. Tidak hanya cuma desa digital, sementara pengetahuannya kurang sekali. Betul. Untuk Bagaimana betul Pak? Nanti barangkali harapan ini bisa saya sampaikan dan bisa terwujud untuk tadi kesejahteraan masyarakat dan tentu untuk lebih memberikan wawasan, pengalaman dan kemampuan ya, itu terutama dari perangkat desa dan lembaga desa. Oke. supaya lebih sinergi, supaya lebih ya, apalagi sekarang menuju apa ya, presiden itu apa, menuju Indonesia emas. Indonesia emas dan Jawa Barat istimewa. Jawa Barat mau akan juga. Betul. Mudah-mudahan Pak. Sana, Pak. Iya ini saya menarik juga nih Pak obrolannya nih. Di desa sekarang ini juga ada masyarakat ya Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jalannya hancur. Iya. Visi-misinya itu bisa bersambung ya Jadi bisa dari Jawa Barat, kabupaten Lampung, Anggir. Baik Pak, untuk sementara karena waktu juga yang harus memisahkan, untuk sementara nanti kita sambung lagi Pak Ya. di lain kesempatan, di lain waktu. Ya, atur nuhun Pak Ketua BPD, semoga sehat selalu, semoga diberikan keberkahan bagi kita semua. Atur nuhun Pak Ketua BPD. Ya, Tadi kita beberapa segmen telah kita bahas dan ini ada beberapa lagi yang akan saya pertanyakan terkait dengan sosial masyarakat yang sedemikian dinamis Pak. Salah satunya barangkali perubahan digitalisasi, baik itu masuk ke unsur pemerintahan desa, digitalisasi masuk ke unsur kelembagaan desa dan masyarakat. Apalagi tadi Pak Ketua menyampaikan di sini banyak kalangan usaha kecil menengah, ya banyak di sini para petani dan beberapa juga pedagang PNS, dan yang lebih diutamakan lagi adalah bagaimana menyikapi perubahan sosial tersebut, terutama dari segi digitalisasi untuk menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia emas. Barangkali Bapak bisa paparkan sekilas. untuk pertanyaan itu memang betul sangat kami harapkan khususnya untuk masyarakat di desa Salado ini yang sekarang saya pimpin sebagai ketua BPD-nya dari masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Kami sangat mengharapkan dengan adanya zaman sekarang ini yang dari zaman ke zaman tentu ada perubahannya. Nah, yang tadinya dari manual terus kemudian sekarang berubah ke IT atau apa ya, sekarang program pemerintah serba online gitu ya. serba online atau digital itu.
tentu dalam hal ini sangat diharapkan sekali bagaimana supaya masyarakat timbul keinginan atau motivasi untuk supaya mengetahui atau menguasai, meningkatkan kemampuannya dalam pertama dalam hal digitalisasi tadi, apalagi pemerintah sekarang sudah memprogramkan tidak hanya bahkan lebih ke menekankan kepada warga masyarakat desa, juga aparatur desa itu pemerintahan desa, ya, supaya pelayanan publik itu lebih cepat, akurat. Itu yang saya inginkan itu. Jadi supaya lebih akurat, terus kemudian tidak lagi banyak kecemburuan sosial yang sekarang terjadi. Itu tidak sedikit, ada aja yang namanya kecemburuan sosial. Jadi mereka tidak tahu, masyarakat tidak tahu bahwa hal ini namanya sudah diprogram dari sana kan gitu. Terus kemudian karena belum sadar tentang IT tadi, sehingga mereka bingungan, berpikirnya ya langsung saja kan, berpikirnya bahwa ini adalah kebijakan kepala desa atau apa gitu. Kalau mereka tahu, terus kemudian mereka menyadari, pasti mereka menyadari bahwa semuanya sudah terbuka dengan IT tadi. Nah, makanya betul di sini dalam pengertian peningkatan atau partisipasi atau untuk bidang IT tadi atau digitalisasi. Jadi supaya masyarakat lebih meningkatkan lagi dalam hal pelayanan, terus kemudian kembali ke masyarakat yang berusaha atau yang perusahaan baik itu perdagangan menengah kecil tadi, supaya lebih meningkat lagi. Betul Pak. Ya. Tadinya penghasilan umpamanya sekarang sangat minim sekali, dengan contoh sehari dapat 100.000, kemudian mudah-mudahan dengan adanya digitalisasi atau IT tadi, pengetahuan tentang IT bisa saja kan melalui Instagram atau apa, jadi lebih ya, medsos ya, lebih dengan penggunaan medsos ya, bisa pemasaran itu melalui medsos. Nah, pemasaran kan lumayan, betul bisa dengan online tadi. Jadi intinya Pak Ketua BPD sangat setuju dan siap ya menerima perubahan, sangat mendukung. Tidak hanya menerima, kalau menerima ya kita wajib menerima dengan bertindak maupun atau tidak ya. Ini mendukung sekali berarti ya program ini. Tapi keinginan untuk mendukung itu harus. Oke. Maksudnya supaya bagaimana masyarakat itu lebih sejahtera, apalagi ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan Provinsi Jawa Barat yang istimewa, terus kemudian Indonesia Emas, kampung kami sendiri ya, mudah-mudahan masalah itu terjadi. Kira-kira itu Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Bukan hanya menerima, bukan hanya sekedar tapi mendukung Pak ya. Mendukung perubahan yang sifatnya positif. Sangat menginginkan. Ya, menginginkan supaya intinya masyarakat lebih sejahtera, lebih tinggi tingkat pengetahuannya dan penghasilannya. Itu yang kami harapkan Pak, karena selama ini tidak sedikit ada aja yang kadang-kadang tidak sinkron dengan digitalisasi tadi, sehingga ada aja kecemburuan sosial, itu tidak sedikit Pak. Mudah-mudahan ke depan kami sangat berharap dan sangat mendukung sekali yang katanya atau dengan program perubahan ini ya, dan mudah-mudahan masyarakat kami bisa berpartisipasi, terus kemudian sama-sama mendukung, kami dukung. Oke, turun Pak Ketua BPD atas waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi, dan semoga kemanfaatan ini menular semua ke masyarakat. Iya. Di bawah pemerintahan desa. Amin. Cerita aja lah, ngobrol santai aja terkait pendampingan masyarakat ya, pendamping desa. Itu kan tujuannya untuk lebih memberikan, menularkan lah ilmu, pengetahuan, wawasan dan pengalamannya ya,
untuk bagaimana pemerintahan desa, aparatur desa, termasuk kelembagaan desa itu bisa lebih didampingi dalam hal ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Bagaimana sikap dan pendapat Pak Ketua BPD, pendamping desa yang pernah datang ke desa kita ini, Desa Salanu, dan sebagai apa yang harus lebih ditingkatkan ke depannya. Barangkali bisa dipaparkan Pak U. Ya, mengenai pendamping desa yang sekarang apalagi sekarang sudah masalah sudah berjalan ya, sudah beberapa periode juga sudah ada sebenarnya, dan itu memang sangat dibutuhkan tentunya ya. Tidak bisa tanpa adanya pendamping desa kayaknya kaku atau apa ya namanya, jadi belum. Jadi ya intinya karena itu sangat diperlukan pendamping desa yang sekarang sudah berjalan, kelihatan yang salah satunya menyampaikan apa yang menjadi program-program terutama dari pemerintah, terus kemudian dari kecamatan itu sendiri apa yang harus dilakukan itu. Cuma saat ini masih terbatas ya. Terbatas dalam arti pendamping desa itu hanya datangnya ke kantor desa. Artinya kantor desa di sini bukan berarti dia harus keliling-keliling, enggak. Cuma maksudnya kebijakan-kebijakannya itu hanya baru sampai ke balai desa. Contoh ini ada program ini dari masyarakat, dari pemerintah, kemudian itu di bidang pertanian, di bidang pembangunan. Yang kayaknya saya tahu kemarin ini untuk di bidang pembangunannya ini apa yang harus dibangun gini fungsinya seperti ini, terus apa yang boleh apa tidak kan gitu. Tapi kami mengharapkan dalam hal ini adanya pendamping desa itu lebih luas lagi ya, lebih luas artinya ke masyarakat itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat supaya masyarakat juga lebih meningkat pengetahuannya. Ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak tahu lebih tahu dan memahami. Jadi kita lanjutkan perbincangan. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan ya, terkait dengan perilaku korupsi dan dampak yang dihasilkan dari korupsi itu sendiri. Tentunya kita sepakati bersama bahwa apapun alasannya, yang namanya korupsi itu jelas musuh bersama dan harus diberantas dan sangat merugikan. Dan bagaimana pendapat Pak Ketua BPD menyikapi hal ini? Untuk perilaku korupsi itu dari yang bilang sangat merugikan, itu jelas, bahkan berdampak kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang lainnya, dalam arti dengan terhambatnya program dari pemerintah itu pasti terhambat pasti dengan adanya korupsi. Karena uang disedotnya, sedot tanpa bisa jadi dari sana sekian datangnya malah mau jadi seperti apa. Terus kemudian program-program yang menyangkut baik itu infrastruktur, terus kemudian ya banyak lah program-program yang akan terhambat dengan makanya dalam hal ini ya jelas tidak ada kata lain berantas korupsi Pak. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan ditindak lebih tegas lagi, lebih tanpa pandang bulu apa ini.